Hai semua, perkenalkan nama saya Mega dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di video hari ini aku akan membahas tentang apa yang sudah aku pelajari selama 1 semester di kelas teori komunikasi. Sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa itu teori komunikasi. Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena komunikasi yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Teori komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi. Selama belajar teori komunikasi, kita belajar apa aja sih? Yang pertama kita belajar tentang pengertian apa itu teori dan ilmu komunikasi, lalu ada komponen konseptual dan jenis teori komunikasi, ada objektivitas dan subjektivitas, prinsip dasar komunikasi antar pribadi, lalu ada komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis, komunikasi dalam organisasi, gaya komunikasi kepemimpinan, lalu ada komunikasi massa, serta pengaruh komunikasi terhadap khalayak dan budaya. Apa saja sih teori-teori komunikasi yang dipelajari? Yang pertama ini ada teori struktural dan fungsional. Ciri dari jenis teori ini adalah adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Nah, menurut pandangan ini, seorang pengamat adalah bagian dari struktur. Oleh karena itu, cara pandangnya juga akan dipengaruhi oleh struktur yang berada di luar dirinya. Yang kedua ada teori behavioral dan kognitif. Seperti teori sebelumnya, teori ini juga merupakan gabungan dari dua tradisi yang berbeda. Dan perbedaan utama dari teori strukturalis fungsional serta kognitif dan behavioral ini hanyalah terdapat pada pengamatan serta sejarahnya. Untuk teori behavioral kognitif ini lebih cenderung memusatkan pengamatannya kepada diri manusia secara individual. Selanjutnya ada teori konvensional dan interaksional. Teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang mengubah, memelihara, serta membangun kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal bahasa dan juga simbol-simbol. Komunikasi dalam teori ini dianggap sebagai alat perekat masyarakat. Yang terakhir ada teori kontekstual. Teori kontekstual ini memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antara anak atau seseorang dan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis di mana interaksi tersebut terjadi. Teori apa sih yang menurut saya paling unik? Nah, dari semua teori yang sudah kita bahas tadi, menurut saya teori yang paling unik itu adalah teori kontekstual. Kenapa teori kontekstual? Karena di dalamnya ini dia membahas teori-teori lain seperti teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Oke, yang terakhir ini pertanyaannya, bagaimana menurut saya selama ini dosen menjelaskan di dalam kelas? Menurut saya penjelasan dari Miss Indah ini sudah sangat baik dan sangat mudah dimengerti, apalagi sering juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk saya yang memang agak lemot, emang kalau misalnya suatu penjelasan dikaitkan dengan kehidupan sehari itu emang lebih masuk di otak. Jadi sudah sangat-sangat baik. Thank you Miss Indah. Happy New Year.